Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dan teman saya Ahmad Julius ingin mempresentasikan dari tugas besar IoT yaitu dengan aplikasi Setup Counter. Oke, jadi latar belakang dari aplikasi ini itu pertama adanya pandemi, yang dimana pandemi ini mempengaruhi gaya hidup manusia, yang dimana biasanya manusia berolahraga di luar utamanya seperti ke gym, ke tempat lari atau ke lapangan atau beraktivitas di luar yang lainnya, namun sekarang terhalang dan itu bakal mempengaruhi kesehatan karena olahraga sendiri itu adalah cara dimana kita manusia untuk meningkatkan imun kita. Dan WHO sendiri juga menganjurkan kita untuk tetap berolahraga walaupun hanya di rumah saja gitu. Maupun WFH atau dan kegiatannya di rumah, itu WHO tetap menganjurkan untuk berolahraga. Nah, olahraga yang biasanya kita lakukan di rumah, apalagi mayoritas kita Indonesia tidak masih asing ya untuk alat olahraga di rumah seperti ada gym kecil di rumah itu kan tidak langka ya hal seperti itu. Karena itu banyak mungkin dari kita yang olahraganya itu gerakan-gerakan sederhana seperti push up, sit up, atau gerakan senam lainnya yang membutuhkan repetisi yang cukup banyak. Nah, saat kita melakukan gerakan-gerakan tersebut, terkadang kita tuh suka hilang hitungan gitu, karena gerakan-gerakan tersebut melakukan gerakan yang direpetisi cukup banyak dan kita terkadang kehilangan hitungan saat melakukannya. Contohnya seperti push up atau sit up karena kita capek, hitungan kita jadi kacau dan tidak fokus dan itu membuat kita bila kita punya target olahraga jadi tidak terpenuhi atau salah hitungan saat melakukan olahraganya gitu. Oke, baik. Lalu untuk solusinya jadi di sini kita pembuatan aplikasi yang dapat menghitung repetisi saat kita melakukan sit up. Nah, hal ini juga bermanfaat biar kita bisa melihat progres kita untuk sit up sudah berapa kali per hari dan itu cukup membantu dalam olahraga dan menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Nah, jadi untuk uh, solusinya jadi setiap repetisi yang dilakukan maka akan di-record dan outputnya akan terlihat gitu sudah berapa kali repetisi yang sudah dilakukan. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Julius. Baik, selanjutnya untuk metode yang kami gunakan di sini, kami memanfaatkan yang namanya accelerometer sensor, di mana di setiap smartphone, kebanyakan smartphone pasti sudah memiliki sensor tersebut. Fungsi sensor tersebut yaitu untuk membaca sudut inklinasi. Dan untuk pada permasalahan sidap ini, sumbu acceleration yang dominan adalah sumbu Y. Sehingga kami memfokuskan pada sumbu Y untuk menghitung perubahan sudutnya. Next. Namun ada sedikit masalah yang atau sedikit batasan untuk aplikasi ini, di mana aplikasi masih merecord jika handphone di shake atau kita mengguncang HP terlalu kuat, sehingga akan merusak perhitungan sit up tersebut. Dan batasan selanjutnya, aplikasi ini masih dibatasi hanya 30 detik. Mungkin kedepannya bisa diubah atau diberikan opsi untuk waktu sit up-nya itu diberikan seperti 5 detik, 10 detik, atau seterusnya. Nah, untuk kode bloknya bisa dilihat, di-share dulu kode bloknya. Nah, ini untuk kode bloknya. Pertama ada untuk yang screen 1 di sini kami memberikan splash screen berupa logo dan tulisan nama aplikasi.
dan akan otomatis menuju halaman utama setelah detik ketiga. Dan untuk screen kedua akan dijelaskan oleh Maulana. Oke, baik. Untuk di screen kedua, di sini ada beberapa tombol sederhana, yaitu ada start, reset, dan stop. Atau mungkin tampilan yang lebih bagusnya yaitu yang sudah jadi aplikasi, itu di sini. Yaitu ada start, reset, dan stop. Mungkin saya juga bisa untuk share screen. Bentar. Nah, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah. Oke, baik. Nah, jadi oke, baik. Jadi di sini adalah tampilan aplikasinya. Jadi sebelumnya ada tampilan semacam kayak tampilan pertama splash screen yang menunjukkan lambang aplikasi kita. Lalu di sini ada tombol start, reset, dan stop. Nah, ini saya di sini sedikit mendemokan. Nah, jadi di sini terlihat bahwa waktu yaitu tadi ya seperti yang sudah disebutkan oleh Saudara Julius, jadi ada masih terbatas di 30. Oke, baik. Saya akan mempraktekkan dengan gerakan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ibaratkan tangan kanan saya ini adalah badan kita dan handphone ini kita taruh di dada. Dan sit up kan dilakukan seperti ini ya, dari berbaring, terus kita naik, lalu kita turun lagi, lalu naik, lalu turun lagi. Nah, mari kita coba untuk klik startnya. Nah, kita naik, kita turun, tuh, naik, kita turun, 3, naik, kita turun, 4, naik, turun, 5, naik, turun, 6, naik, turun, 7, naik, turun, oke, 8. Oke, baik. Waktu habis dan tadi seperti yang sudah saya tunjukkan lagi tadi dengan gerakan tangan, kita berhasil record 7 sit up, yaitu jumlah yang sesuai dengan yang tadi kita lakukan, yaitu ada 7 kali sit up. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di bagian kode blok. Nah, untuk kode bloknya di sini ada tadi ya, ini screen splash-nya. Lalu di sini ada tombol start, di mana tombol start ini untuk memulai record, di mana di sini kita langsung enable semuanya, yaitu accelerometer dan clock-nya, dan tombol stop untuk menghentikan rekaman, dan ini kita enable. Lalu tombol reset, ini dimana kita men-enable semuanya, lalu kita set kepada kondisi awal semuanya. Ini untuk yang visual gambar bulat lingkaran yang tadi, lalu ini tadi untuk detiknya 30 detik, dan itu untuk listnya di sini ada angka 99 untuk menandakan bahwa itu data yang false, dan seperti itu, dan sisanya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Saudara Julius. Baik, selanjutnya di sini ada kode blok untuk timer, di mana timer akan dilakukan yang namanya perhitungan mundur dari 30 menjadi 0, dan di saat timer menunjukkan angka 0, maka akan menghentikan semua sensor dan juga clock. Dan untuk tampilannya kami menggunakan library orang lain, sehingga akan memudahkan untuk membuat tampilan seperti timer tadi. Dan untuk cara kerja acceleration sensornya itu ada di bawah. Coba di bawah. Nah, di situ kami membuat sebuah list untuk menampung
setiap kondisi dari sensor tersebut. Jadi kita mulai dari atas itu ketika Y akselnya sudah di atas 7, maka kami akan memasukkan angka 1 sebagai tanda bahwa itu sedang berada di posisi atas. Nah, dan jika di bawah 3, Y akselnya di bawah 3, maka akan kami masukkan nilai 0 sebagai pertanda bahwa posisi sedang di bawah. Nah, bagaimana kami menghitung jumlah sit up-nya? Pasti jumlah sit up itu akan dihitung 1 ketika kita sudah berada ketika kita membuat sebuah pola bawah, atas, dan bawah, atau sebaliknya. Sehingga ketika kita posisi di bawah, maka list 0 akan terus terisi. Dan ketika kita di atas, list 1 akan terus terisi. Sehingga pola yang diinginkan adalah 101 atau 010. Dan kami akan melakukan cek seperti yang di bawah, ada if lagi. Di situ kami melakukan cek pada item terakhir pada list, dan apabila item tersebut berbeda dengan yang diinginkan, maka akan dihitung setengah gerakan. Berarti itu posisinya dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Dan selanjutnya akan diambil lagi untuk posisi sebaliknya dengan menambahkan nilai 0,5 sehingga menjadi satu pusat yang penuh. Dan untuk mencegah nilai pecahan, nilai desimal, maka kami memberikan fungsi floor di bawah sehingga akan menampilkan nilai yang bulat seperti itu. Dan untuk tambahannya di sini ketika Y aksel Y akselnya di bawah min 5 dan di atas 15, maka kami akan menginputkan 99 kepada list untuk sebagai pertanda bahwa gerakan tersebut tidak valid, sehingga kami tidak akan menghitungnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini terakhir ini adalah tadi yang dari library lain untuk hanya bantuan visual ya untuk penggambaran lingkaran yang bergerak tadi. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok setup counter. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga aplikasi ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.